Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinda Oktarubianti dengan NIM 2023 1037 0311 104. Pada video kali ini, saya akan melakukan presentasi terkait mata kuliah statistik dan probabilitas untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Sebelum masuk ke slide, presentasi yang bakal saya presentasiin ini merupakan hasil data observasi dan data survei yang kapan lalu saya lakukan atau kerjakan. Selanjutnya merupakan hasil observasi di Jalan Kedawang Malang. Di gambar yang saya ambil di sini itu saya pakai sampelnya ini di hari Senin, dan untuk waktunya bisa dilihat sendiri ya. Di hari Senin itu di sesi pagi saya start dari setengah 7. Di sesi siangnya itu jam 2 kurang, dan untuk di sesi malam ini jam 9 lewat 15. Nah, untuk variabelnya sendiri di sini ada motor, yakni Honda, Yamaha, dan Vespa, mobil Toyota, Suzuki, Mitsubishi, dan Honda. Untuk ojol itu Gojek dan Grab. Nah, bisa dilihat pada tabel tersebut, untuk motor Vespa memang di Jalan Kedawang ini selama 1 minggu saya melakukan observasi itu memang jarang yang melintas di Jalan Kedawang ini, tetapi ada 1-2. Dan untuk mobilnya ini kecuali mobil Honda itu jarang juga yang melintas di Jalan Kedawang ini. Dan untuk kecuali hari Sabtu dan Minggunya. Nah, setelah saya melakukan observasi dan untuk mobilnya ya, terutama di sini itu kecuali hari weekend ya, terutama Sabtu dan Minggu itu baru banyak gitu yang melintas. Namun untuk hari-hari kerja seperti Senin sampai hari Jumatnya itu jarang sekali. Kecuali yang Honda tadi. Kalau mobil Honda ini walaupun di hari kerja itu lumayan banyak yang melintas gitu di jalan ini. Nah, untuk ojek online-nya itu setiap hari itu pasti ada, dan mesti di setiap sesi siang dan malam itu pasti banyak yang melintas untuk ojek online-nya ini, entah Gojek maupun Grab. Karena memang di tempat saya melakukan observasi ini itu eh, karena kawasan mahasiswi mungkin ya, tapi juga banyak juga pelajar yang menggunakan ojek online gitu untuk berangkat ke sekolahnya. Nah, dan juga terutama di sesi siang ini banyak ojek online yang melakukan peristirahatan di tempat saya observasi begitu. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan di sini itu hasil rekapan selama 1 minggu saya melakukan observasi di hari Senin sampai Minggu, dan sesinya itu pagi, siang, dan malam. Nah, seperti yang saya katakan, untuk hari Sabtu dan Minggu itu banyak yang banyak yang melintas gitu. Nah, di rekapan ini itu bisa dilihat di hari Sabtunya itu motor itu kisaran 700, dan mobil sendiri itu kisaran di 100-an mobil gitu. Dan untuk ojek online-nya di sini 300 lebih, hampir 400 begitu. Nah, karena setahu saya di Jalan Kedawang ini kan kalau kita lurus terus itu kan tembus Suhat. Nah, mungkin banyak pengendara ini mau lewat jalan itu karena bisa dibilang Jalan Kedawang ini merupakan jalan pintas begitu. Makanya karena jalan utama juga rame mungkin,
Makanya para pengendara ini mengambil jalan tersebut untuk hari Sabtu dan Minggunya. Nah, untuk total sendiri selama 1 minggu di sini itu motor itu berjumlah 8.641, mobil 1.665, dan untuk ojolnya ini 4.399. Selanjutnya, ini salah satu hasil dokumentasi saya selama melakukan observasi di jalan tersebut. Di sebelah kiri merupakan hasil dokumentasi di sesi pagi, dan yang di tengah ini sesi siang, dan yang sebelah kanan itu sesi malam. Kemudian side by side bar chart data observasi. Side by side bar chart ini merupakan hasil dari data observasi dengan variabel motor, mobil, dan ojek online. Dan untuk motornya ini di slide selanjutnya udah saya tampilkan, itu motor ada 3 jenis, untuk mobil ada 4 jenis, dan untuk ojolnya ini ada 2 jenis. Dengan range waktu per sesinya itu per satu harinya itu ada 3 sesi, yakni pagi, siang, dan malam. Dan itu selama 7 hari atau 1 minggu full. Dan saya rekap, kemudian saya menggunakan side by side, hasilnya itu seperti ini yang saya tampilin. Scatter plot observasi di sini juga sama, tetapi di sini itu saya untuk pakainya itu di rekapan motor, mobil, sama ojol, dan sesinya itu tetap pagi, siang, dan malam. Kemudian kuesioner. Karena judul yang saya angkat untuk menjalankan tugas observasi dan survei itu pengaruh transportasi online terhadap tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, saya memilih pertanyaannya itu seperti ini. Contoh di nomor 1, keberadaan transportasi online memberikan fleksibilitas waktu kerja bagi tenaga kerja. Dengan pilihan jawabannya itu ada 5, yakni setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan netral. Karena di sini sasaran saya itu di drivernya, oleh karena itu pertanyaannya pun mengenai ya menurut pandangan dari drivernya begitu. Kemudian masuk di data kuesioner. Data tersebut itu saya peroleh setelah mereka kuesioner dan memperoleh hasil yang saya taruh pada slide tersebut. Nah, untuk rentang usianya di sini bisa dilihat itu saya mulai dari usia 17 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30 tahun, dan lebih dari 31 tahun. Nah, pada usia 26 sampai 30 tahun ini itu rata-rata saya kan sasarannya memang di drivernya ya, oleh karena itu di sini itu rata-rata pekerjaannya itu di driver, dan di usia lebih dari 31 tahun juga seperti itu. Nah, untuk rentang 17 sampai 25 tahun ini itu memang saya sempat membagikan kepada mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang sendiri. Bahkan di jalan raya pun saya sempat membagikan kepada mahasiswa, tetapi ada beberapa di antara mereka itu ya bekerja sebagai driver juga. Oleh karena itu, untuk jumlahnya bisa dilihat sendiri ya. Di 17 sampai 20 tahun itu ada 11 orang, di usia 21 sampai 25 itu ada 16 orang, di 26 sampai 30 tahun ini ada 40 orang, dan lebih dari 31 tahun itu ada 33 orang. Dan untuk laki-laki berjumlah 64 orang dan perempuan berjumlah 36 orang. Kemudian uji validitas kuesioner. Nah, pada gambar tersebut
itu kuesioner dinyatakan valid karena sudah memenuhi syarat yang dimana R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, R tabel yang saya gunakan sendiri itu 0,195 karena kita menggunakan 100 responden. Nah, untuk yang pakai 30 atau 50 responden itu bisa dilihat, bisa searching di Google ya. Soalnya ini saya juga searching di Google kalau menggunakan 100 responden, itu R tabel yang kita gunakan itu 0,195. Nah, untuk R hitungnya sendiri itu total correlation yang pada gambar itu yang saya beri kotak warna hitam. Nah, kuesioner dinyatakan valid karena sudah memenuhi syarat yang dimana R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, kenapa kuesioner itu valid? Karena di sini memang kita bisa lihat pada total pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10 itu dia R hitungnya memang lebih besar dari R tabel. Bisa dilihat sendiri ya, contohnya di pertanyaan 1 itu dia totalnya 0,416129. Nah, karena udah lebih dari 0,195, maka pertanyaan 1 dinyatakan valid. Begitupun dengan pertanyaan-pertanyaan lain sampai pertanyaan 10. Nah, selanjutnya rehabilitas kuesioner. Saya juga sama menggunakan Python dan Jupyter Notebook di sini karena lebih mudah ya. Saya juga sebelumnya udah melakukan uji di Excel, namun hasilnya tetap sama. Oleh karena itu saya ya tetap menggunakan Python itu. Nah, di sini itu ternyata kuesionernya itu reliable. Karena apa? Karena setelah kita uji itu dia hasilnya di atas 0,60. Berikut hasilnya yang saya berikan panah ini itu terdapat 0,635. Nah, kan itu udah di atas lebih dari 0,60 sehingga kuesioner dinyatakan reliable. Kemudian, box plot dan scatter plot data pada kuesioner. Box plot dan scatter plot ini merupakan hasil dari kuesioner yang mempunyai 10 pertanyaan dengan responden yang berbeda-beda. Setelah kita melakukan rekapitulasi data untuk kuesioner dan kita menghitung minimum kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai maksimumnya. Oleh karena itu, box plotnya seperti yang saya tampilkan pada slide. Begitupun dengan scatter plot. Scatter plot ini untuk variabelnya itu menggunakan jawabannya, yakni sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan riset data survei dan observasi di Jalan Kedawung Malang, saya sendiri menyimpulkan bahwa dengan adanya transportasi online, semua orang dapat bepergian dengan cara yang mudah. Nah, contohnya itu di zaman sekarang itu kan kita tinggal download aplikasi Gojek ataupun Grab, nah tinggal pesan, dan kita tidak perlu repot-repot untuk pergi jalan nyari ojek begitu. Nah, oleh karena itu saya menyimpulkan semua orang dapat bepergian dengan cara yang mudah. Nah, namun beberapa driver pun mengatakan bahwa bekerja di sektor transportasi online bukan hanya berbicara tentang pendapatan, melainkan waktu bersama keluarga yang berkurang. Nah, di sini waktu bersama keluarga yang berkurang, maksud kalimat tersebut itu ada beberapa driver yang saya sempat wawancarai itu beliau berkata seperti itu karena beliau sering sekali lembur agar mendapatkan pendapatan lebih begitu. Soalnya setelah saya tanyakan itu beliau bilang bahwa dari pagi sampai menjelang malam itu beliau hanya dapat beberapa orderan. Nah,
Dan dengan hasil yang beliau dapatkan, beliau ini tidak berani untuk pulang dengan membawa uang segitu, seperti itu. Nah, oleh karena itu saya menyimpulkan beberapa driver pun mengatakan bahwa bekerja di sektor transportasi online bukan hanya berbicara tentang pendapatan, melainkan waktu bersama keluarga yang berkurang. Nah, saran saya di sini terutama pemilik transportasi online yang mendirikan transportasi online itu harus bisa melihat kondisi para pekerjanya dan bisa berlaku adil. Kan kasihan juga kita melihat uh, apa ya orang-orang di luar sana yang bekerja keras demi menghasilkan uang untuk keluarganya. Seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang menyinggung atau kurang sopan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.